Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang materi respirasi anaerob, pelajaran biologi dalam bimbingan Ibu Siska Enggriani Nasution SPD. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih respirasi anaerob tersebut. Respirasi anaerob adalah jenis respirasi yang tidak membutuhkan oksigen, sehingga jalur dari respirasi aerob dipotong supaya tidak menghabiskan energi terlalu banyak karena tidak adanya oksigen. Selanjutnya, respirasi anaerob menghasilkan energi yang lebih sedikit daripada respirasi aerob adalah karena dua hal, yaitu satu, respirasi anaerob tidak mempunyai oksigen yang dapat berguna sebagai akseptor hidrogen, dan yang kedua, hasil respirasi anaerob merupakan karbon yang masih reduktif sehingga harus diubah lagi. Contoh dari respirasi anaerob adalah fermentasi. Berdasarkan produk yang dihasilkannya, fermentasi dibedakan menjadi fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Yang pertama akan kita bahas yaitu fermentasi alkohol. Kenapa sih fermentasi ini tuh dinamakan fermentasi alkohol? Fermentasi ini dinamakan fermentasi alkohol karena salah satu produk yang dihasilkannya adalah etil alkohol atau etanol. Proses pernapasan pada tumbuhan rendah seperti pada jamur ragi atau Saccharomyces cerevisiaceae menghasilkan etanol atau alkohol. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses fermentasi alkohol secara sederhana. Tahapan pertamanya yaitu glukosa. Kemudian glukosa diubah menjadi 2 asam pirufat yang disebut sebagai tahapan glikolisis. Ketika terjadi proses glikolisis akan menghasilkan 2 ATP. 2 ATP ini berasal dari 2 ADP plus 2 PI sehingga menghasilkan 2 ATP. PI yang dimaksud di sini yaitu HOPO32- dan P yang dimaksud yaitu bukan fosfat murni tetapi adalah fosfat yang berikatan dengan hidrogen dan oksigen dalam bentuk ion. Setelah proses pembentukan asam pirufat akan dilanjutkan dengan proses perubahan asam pirufat menjadi 2 asetaldehid, lalu diubah kembali menjadi 2 atenol atau alkohol. Dalam proses tersebut juga terjadi regenerasi yaitu 2 NAD+ menjadi 2 NADH-, kemudian diregenerasi lagi menjadi 2 NAD+ sehingga menjadi etanol. Yang kedua ada fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat ini terjadi ketika kondisi tubuh hewan yang memiliki otot, biasanya baik manusia maupun hewan, akan kekurangan oksigen. Misalnya ketika kita berlari, maka lama-kelamaan lutut kita menjadi sakit. Itu karena tubuh kita kekurangan oksigen yang menyebabkan terjadi penumpukan yang namanya asam laktat. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail dari proses pembentukan fermentasi asam laktat. Hampir sama prosesnya pada fermentasi alkohol. Pertama, pasti ada glukosa yang diubah menjadi 2 asam pirufat. Sama prosesnya dengan glikosis. Di sini juga ada pengubahan menjadi ATP. Kemudian ada NAD+ menjadi 2 NADH. Nah, yang membedakan dengan fermentasi alkohol adalah ketika sudah menjadi asam pirufat, maka tahap berikutnya langsung asam pirufat ini diubah menjadi 2 asam laktat. Jadi, kalau fermentasi alkohol ini ada 4 tahapan, sedangkan pada fermentasi asam laktat itu hanya ada 3 tahapan. Kesimpulan dari materi kami yaitu respirasi anaerob merupakan proses yang tidak memerlukan oksigen, berlangsung di sitoplasma. Tujuannya untuk mengurangi senyawa organik, hasil akhir berupa energi tapi dalam jumlah yang sedikit, yaitu 2 ATP untuk setiap 1 molekul glukosa. Sekian video pembahasan dari materi kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti apa yang kami jelaskan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.